Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayub Kadria, Sarjana Hukum Magister Hukum dari Universitas Pamulang pada Fakultas Hukum. Saya dengan nomor induk dosen nasional 0414119002, saya mengampu mata kuliah hukum, khususnya mata kuliah hukum acara perdata, dengan bobot 4 SKS dengan 28 pertemuan. Adapun mata kuliah tersebut mengindekskan penilaian berdasarkan pertama kehadiran, kedua tugas, dan terakhir ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Dalam video pembelajaran ini saya menargetkan capaian pembelajaran pertama dalam mata kuliah hukum acara perdata. Ditargetkan mahasiswa mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tugas berdasarkan agama dan moral, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan dasar Pancasila, serta mampu menguasai sistem hukum di Indonesia, khususnya sistem hukum perdata, dan mampu menyusun konsep serta masalah, khususnya dalam upaya metode berpikir yuridis di Indonesia. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi kewajiban dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Berikut cuplikan pembelajaran pada pertemuan pertama dengan materi sistem hukum serta sumber-sumber hukum acara perdata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadria, dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata. Kita akan belajar mata kuliah hukum acara perdata pada hari ini bersama saya di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini akan membahas tentang kekuasaan kehakiman. Pertemuan pertama ini akan membahas kekuasaan kehakiman dan sumber hukum acara perdata. Tapi kita pakai perspektif yang sedikit lebih terbuka. Next. Pertama, rancangan pembelajaran kita akan mempelajari perspektif sistem hukum dan sumber hukum acara perdata dengan pendekatan yang sedikit lebih kritis. Jadi, baik itu berbasiskan perundang-undangan dan berbasiskan sumber hukum lainnya dalam proses beracara di peradilan perdata. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa teman-teman diharapkan untuk dapat memahami apa itu sumber hukum dan bagaimana struktur peradilan di Indonesia, serta dapat membandingkannya dengan beberapa struktur peradilan di negara lain. Bisa dipahami ya? Oke. Next. Capaian pembelajaran ini adalah ya, teman-teman diharapkan bisa bertakwa ke Tuhan Yang Maha Esa dan mampu memahami, paling penting adalah teman-teman mampu memahami dan bisa mengaplikasikan hukum acara perdata dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Next. Ini adalah pertemuan pertama, kekuasaan kehakiman dan sumber hukum acara perdata di Indonesia. Next. Dua pilar dalam sistem peradilan hukum acara Indonesia. Kita perlu paham bahwa peradilan di Indonesia dibangun berdasarkan beberapa pilar utama, yaitu utamanya dalam secara normatif ya. Dia ada sumber hukumnya dan ada sistem hukumnya. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa yang menjadi sumber hukum? Masih ingat? Sumber hukum? Apa aja sumber hukum? Jurisprudensi, undang-undang, doktrin, ada lagi? Pendapat ahli, ada lagi? Oke, itu merupakan
uh, sumber hukum di Indonesia yang bergerak dalam sistem hukum Indonesia. Next. Tapi itu merupakan sumber hukum yang bersifat positivistik. Dia bersumber dari, utamanya adalah norma dan perundang-undang. Itu yang paling utama. Kalau norma gagal, kemana kita? Kalau norma atau perundang-undangan gagal untuk menyelesaikan permasalahan, ke kebiasaan, teori dan dogma itu masih positivisme. Tapi teori dan dogma tidak lahir semata-mata atau lahir secara tiba-tiba. Menurut mazhab sejarah, teori dan dogma, bahkan undang-undang lahir dari Volksgeist, jiwa bangsa atau sejarah bangsa. Secara sosiologis, teori-teori hukum yang ada, sekalipun itu positivistik, lahir atau datang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dan juga terakhir datang dari nalar kritis. Oke? Menurut teman-teman, apa yang bisa dikritisi dari keadaan peradilan Indonesia hari ini? Kepercayaan dan kepercayaan dan keadilan. Kenapa kepercayaan dan keadilan? Karena transparansi. Ketiadaan transparansi peradilan. Ya. Oke. Next, apa yang menurut kalian perlu dikritisi dari sistem peradilan Indonesia? Apa? Apakah kalian sudah cukup percaya? Sudah cukup percaya dengan sistem peradilan Indonesia? Pengawasannya masih kurang. Beberapa hakim ditangkap melakukan tindak pidana korupsi, suap, pencucian uang. Apalagi? Gratifikasi. Perkara bisa disogok. Nah, ini adalah sumber-sumber hukum, tapi sumber perubahan hukum di setiap negara, utamanya di Indonesia. Nalar-nalar kritis kita tidak berhenti dan mati, dia adalah bagian daripada sumber hukum dan sumber teori-teori hukum, setidaknya dalam hukum acara perdata. Oke, next. So, apa yang kita pelajari tadi, bahwa sumber hukum itu tidak hanya undang-undang, tapi tidak hanya norma atau undang-undang, tapi doktrin dan lain-lain, bahkan sejarah dan nalar kritis menjadi sumber hukum di Indonesia dan bagian daripada perkembangan sistem hukum di Indonesia, termasuk bagaimana perkembangan ekonomi mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia dan mempengaruhi sumber hukum yang ada di Indonesia. Oke, dan di seluruh dunia utamanya. Next. Bagaimana caranya sumber hukum masuk ke dalam sistem peradilan? 5 tahap ini adalah, atau 6 tahap ini adalah 6 tahap atau 6 jenis penemuan hukum oleh hakim. 6 tahap ini adalah 6 tahap penemuan hukum oleh hakim yang menjadi jalan masuknya sumber hukum untuk dapat masuk ke dalam sistem peradilan. Jadi hakim menafsirkan undang-undang atau menjadikan sumber hukum itu sebagai dasar menemukan hukum, atau untuk menemukan atau menciptakan norma hukum baru. Sehingga apa yang kalian pelajari di pengantar hukum Indonesia bahwa sumber hukum itu hanya norma, sekarang berkembang menjadi penalaran hakim juga menjadi sumber hukum. Kenapa? Karena berdasarkan asas ius curiae novit, hakim dianggap tahu semua hukum, bahkan dia bisa menciptakan sumber hukum baru sekalipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mantap.
Mhm. Adakah perbedaan antara mazhab hukum dan Hmm. Apakah ada perbedaan antara mazhab hukum dan sumber hukum? Eh, Jauh berbeda sebenarnya, tapi eh, sumber hukum atau dari mana hukum itu berasal adalah eh, apa yang disebut sebagai hukum menurut mazhab-mazhab yang ada dalam pengantar ilmu hukum atau dalam ilmu hukum di mata kuliah sebelumnya. Kita sudah belajar bahwa eh, undang-undang adalah sumber hukum. Eh, Undang-undang adalah sumber hukum itu adalah hasil kristalisasi dari mazhab positivisme hukum. Sosiologi hukum menganggap bahwa sumber hukum bukanlah undang-undang, tapi kebiasaan di tengah masyarakat. Sehingga secara positivistik hal ini juga harus terpaksa diterima oleh perundang-undangan dan muncullah asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dan dibunyikan dalam perundang-undangan. Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup yang ada di tengah masyarakat baik secara psikologis, gramatikal, historis dengan menggali sejarah bangsa, dengan memahami budaya sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Jadi sumber hukum acara akan berbeda ketika Anda ada di Medan dan Anda ada di Jakarta. Kenapa? Karena ketika Anda di Medan, historical peradilan Medan dan budaya Medan itu berbeda dengan masyarakat Jakarta. Sehingga baik bahasa, tata berhukum, bagaimana hakim menyapa penggugat dan tergugat dalam perkara perdata itu akan berbeda di masing-masing wilayah dan daerah. Oke, so sistem peradilan di Indonesia menggunakan sumber hukum yang khas lahir dari Prancis, Eropa, datang ke Belanda dalam penyeklukan Prancis ke Belanda, dan terakhir dibawa di Indonesia mulai dari zaman kolonial sampai dengan koloni Belanda membangun residensial di Indonesia, dan itu ditandai dengan digunakannya beberapa perundang-undangan di masa Belanda. RBG, Reglement Buitenwisten, di luar Jawa mulai berlaku di 1927 karena memang keresidenan Belanda sudah ada di wilayah luar Jawa, utamanya dalam upaya pengumpulan rempah di sekitaran NTT, Sulawesi, dan lain-lain. Makanya kita sudah punya Reglement Buitenwisten di Nusantara 1927 untuk luar Jawa dan Madura. Sementara here Herzenendes Reglement ada di daerah Jawa dan Madura, utamanya setelah Jayakarta berapa kali ditinggalkan, 1941 utamanya, di mana ini rezim-rezim di mana Jayakarta menjadi pusat pemerintahan. Lalu kemudian ada RV, Red for the Ring, dia bersifat suplementari, peraturan tambahan untuk kedua wilayah ini. Terakhir BW, dan begitu Indonesia berdiri, maka muncullah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Terma dan Sema yang menjadi turunan dari Terma dan Sema setelah Indonesia merdeka. Sekarang kenapa HIR dan RBG masih bisa digunakan? Anyone knows? Kenapa belum ada pembaharuan? Hah? Pemerintah masih belum sanggup untuk memperbaharui regulasi dan perundang-undangan. Orang pintarnya kurang? Sarjana hukumnya kurang? Terus? Apa yang kurang? Keberanian untuk berpikir kritis dalam membangun pemikiran hukum yang mendorong perubahan. KUHP sudah dua kali ganti, hukum acara perdata masih belum ganti. Tapi RBG tidak bernuansa Indonesia. Sebenarnya dia sudah berubah, dan banyak yang dihilangkan pasalnya melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945 tentang kodifikasi regulasi Belanda yang tetap berlaku di Indonesia dan yang tidak berlaku hanya untuk pasal-pasal tertentu yang bertentangan dengan undang-undang
dasar. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? No? Next. Oh. Yes. Sejarah Belanda membangun sistem hukum Indonesia berbasis Eropa kontinental sebagai model dasar. Tapi dalam perkembangan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa negara, baik itu negara Eropa, Jerman dan Belanda, seperti Prancis, Jerman, Belanda mempengaruhi sistem hukum Indonesia yang semakin berubah. Tapi baik Inggris, Amerika itu cukup berpengaruh karena cukup banyak sarjana kita yang lulus dari kedua negara tersebut dan mempengaruhi perubahan tata kelola peradilan Indonesia baik dalam surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung. Sehingga apa yang ada di peraturan Amerika seperti SRCP, CPR punya Inggris, World Reforms, Inggris sudah pakai undang-undang juga, makanya cukup berpengaruh di Indonesia. NCPC punya Prancis, New BW atau WBBR punya Jerman dan Belanda, cukup berpengaruh dalam pemahaman dan paradigma kita berhukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Next. Yang kemudian membangun apa yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sehingga sistem peradilan kita dibagi di bawah Mahkamah Agung, dibagi dalam peradilan umum, peradilan agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang masing-masingnya punya kamar tertentu yang kemudian dapat menjadi ruang untuk hukum acara perdata menyelesaikan sengketa-sengketa keperdataan. Sehingga hukum acara perdata tidak lagi hanya berfokus kepada pengadilan negeri dan kamar perdata khusus dan kamar perdata umum. Peradilan agama juga menjadi gerbang hukum acara perdata dalam menyelesaikan sengketa keperdataan. Tata usaha negara atau PETUN sejak undang-undang tentang sistem administrasi negara baru muncul dan unrehmatic overhead state menjadi sumber hukum, menjadi cara berhukum baru di Indonesia, juga menjadi pintu gerbang diselesaikannya perkara perdata di Indonesia. Baik. Mungkin sekian dan terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya dalam kelas ini. Terima kasih yang sudah membantu kelas ini. Sedikit penutup, ada pertanyaan dan evaluasi? Kan tadi dipaparkan bagaimana mengintegrasikan kedua pandangan yang antara misal positivistik dan progresivisme misal gitu. Kan dalam hukum acara dikenal asas ultra petitum paritum. Nah, tapi di dalam perspektif yang lain juga hakim dikritik nggak tidak hanya harus bersifat pasif gitu. Hakim nggak cukup jadi corong undang-undang gitu. Hakim juga harus menggali nilai-nilai yang hidup gitu, keadilan sehingga menghadirkan keadilan substantif. Nah, bagaimana mengintegrasikan dua perspektif itu, Pak? Karena kan misal di hukum acara perdata sendiri kan hakim bersifat pasif karena untuk melindungi hak individu misalnya gitu. Oke. Bagaimana mengintegrasikan antar dua mazhab yang mungkin saja berlainan? Sebenarnya hukum progresif bukan isme, tapi saya mendefinisikan bahwa positivisme dan sosiologisme yang memandang sumber hukum itu berbeda misalnya. Positivisme memandang sumber hukum itu adalah undang-undang, kebiasaan masyarakat bukan. Kebiasaan masyarakat menganggap bahwa berhukum tidak cukup hanya dengan undang-undang. Bahkan undang-undang itu bukan hukum tapi sumber hukum. Hukum harus apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana ketika mereka berseberangan? Apakah bisa diintegrasikan? Bisa. Dan di beberapa keadaan seperti Indonesia, dia terpaksa harus terintegrasi. Seperti dengan tadi ya, lahirnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Terus bagaimana ketika hakim itu di satu sisi harus diminta bersifat pasif, di sisi lain dalam hukum acara perdata dia harus bersifat tetap pasif, tapi dalam keadaan tertentu masyarakat menuntut hakim untuk aktif, misalnya. Di beberapa kasus, seperti kasus Kedung Ombo atau kasus-kasus tertentu di Indonesia, hakim melampaui apa yang undang-undang perintahkan untuk harus bersifat pasif dengan bersifat aktif. Nah, loncatan-loncatan ini terjadi berdasarkan sumber hukum yang dipahami oleh hakim, tidak hanya dari undang-undang saja, tapi juga dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dan penafsiran lanjutan dari kebebasan hakim dalam permintaan hakim untuk dapat memutus dengan seadil-adilnya atau ex aequo et bono yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Satu pertanyaan terakhir. Mungkin tadi kan Bapak sempat nanya sistem peradilan tuh ada di dua negara, di Amerika dan Inggris. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit perbedaan dari sistem peradilan di Inggris dan di Indonesia itu seperti apa sih? Pasti kan ada perbedaan. Oke. Perbedaan paling mencolok adalah ruang peradilan di Indonesia dan Inggris pasti berbeda. Ruang peradilan Inggris dan Amerika itu semua pihak menghadap ke majelis hakim. Sementara dalam Eropa kontinental berhadap-hadapan seperti saat ini. Dan selain ruang peradilan yang berbeda, cara berhukum Eropa kontinental atau budaya Eropa kontinental menggunakan undang-undang sebagai sumber utama. Dan tetap karena ada pengaruh Inggris, beberapa negara Eropa kontinental seperti Indonesia menggunakan jurisprudensi, bukan dalam artian putusan hakim terdahulu sebagai sumber hukum utama, itu sebagai salah satu sumber berhukum. Sementara di Inggris, jurisprudensi menjadi sumber hukum utama dan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi guidance atau petunjuk dalam berhukum di negara-negara seperti Inggris yang menggunakan tata kelola atau menggunakan dasar budaya Anglo-Saxon sebagai cara berhukumnya. Ini berlaku di Inggris, Korea, India, dan beberapa negara persemakmuran Inggris lainnya di Asia Tenggara dan di Jazirah Arab. Mungkin itu. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari teman-teman. Terima kasih atas arahannya. Terima kasih untuk waktunya. Saya Ayub Kadria. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.